berkali-kali ditangkap dan dipenjara, semangatnya tetap membara. Berjuang tidak kepalang meski nyawa jadi taruhannya. Di satu sore pada tahun 1949, tentara Belanda tiba-tiba datang dan melepaskan tembakan. Ia selamat, namun beberapa santrinya ada yang terluka dan meninggal dunia. Dia adalah Kiai Haji Ruhiyat, ulama karismatik dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirian dan kecintaannya kepada agama dan bangsa tertanam kokoh tak tergoyahkan. Bukan hanya dengan Belanda atau Jepang, kala berhadapan dengan bangsa sendiri pun sikapnya tidak berubah. Saat SM Kartosuwiryo mengajaknya untuk menjadi salah seorang imam Darul Islam, Kiai Ruhiyat menolak. Pasukan Darul Islam mencoba membawanya secara paksa, tapi kursi yang diduduki Kiai Ruhiyat tidak terangkat. Ia tidak bergerak meskipun telah coba diangkat oleh puluhan orang. Penolakan Kiai Ruhiyat untuk bergabung dengan Darul Islam sebagai bukti kecintaan dan dukungan penuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikapnya itu telah mengakar kuat sejak Republik ini belum merdeka. Putra keempat 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghafur dan Hajah Umayyah, kelahiran 11 November 1911 ini, sejak kecil sudah memiliki kecintaan pada agama yang meletupkan girohnya dalam membela bangsa dan negara. Setelah menimba ilmu agama di beberapa pesantren, salah satunya di pesantren Cilenga Lewisari pimpinan Kiai Haji Sobandi, Ajengan Ruhiyat mendirikan pesantren Cipasung pada akhir 1931. Bersama 40 santri yang sebagiannya berasal dari pesantren Cilenga, Ajengan Ruhiyat rutin memberikan pengajian seusai sholat fardu, mengupas kitab-kitab kuning melalui metode sorogan dan bandungan. Bukan hanya fokus pada ilmu keagamaan, tapi juga memberikan pengetahuan umum. Pada 1935 atau 4 tahun setelah mendirikan pesantren Cipasung, beliau membuka madrasah diniyah atau sekolah agama untuk membina para generasi muda. 2 tahun berselang, pada 1937, ia memberikan pelatihan berpidato dan musyawarah kepada santri-santri dewasa. Pelatihan yang dilakukan setiap malam Kamis itu dilakukan sebagai upaya mencetak kader-kader mubalik. Hal serupa dilakukan pada 1943 yang diperuntukkan bagi para santri putri. Pendirian pesantren yang dibangun di atas tanah sawah milik Kiai Haji Abdul Ghafur, ayah Kiai Ruhiyat itu, bukan berarti tanpa ada tantangan. Salah satu rintangan yang tidak mudah datang dari tangan penjajah. Keteguhan iman dan patriotisme Kiai Ruhiyat membuat Belanda berang. Begitupun di masa pendudukan Jepang. Ia tercatat telah 4 kali ditangkap dan dipenjara, yaitu tahun 1941, 1942, 1944, dan tahun 1949. Setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, Kiai Ruhiyat dengan penuh semangat berangkat ke alun-alun Tasikmalaya dan menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia. Sambil menghunus pedang, ia berpidato di atas podium dan menegaskan kalau proklamasi kemerdekaan sejalan dengan perjuangan Islam. Pekik merdeka menggema di alun-alun Tasikmalaya. Patriotisme Kiai Ruhiyat membuat berang Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Nica. Ia lantas menjadi target yang harus dibunuh. Di satu sore pada tahun 1949, tentara Belanda tiba-tiba datang dan melepaskan tembakan. Kiai Ruhiyat selamat, namun beberapa santrinya ada yang terluka dan meninggal dunia. Meskipun selamat, Kiai Ruhiyat tetap diburu. Ia ditangkap dan dipenjara di Tasikmalaya. Selama ditahan, pengajian di pesantren dipimpin Ajengan Ilyas, putra Kiai Ruhiyat dari pernikahannya dengan Hajah Aisyah. Semua rintangan itu tidak menyurutkan semangat Kiai Ruhiyat dalam berdakwah dan mengembangkan pesantren Cipasung. Bukan hanya berfokus pada ilmu keagamaan dengan corak tradisional, tapi juga mengembangkan sekolah-sekolah formal. Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, Kiai Ruhiyat secara perlahan namun pasti mendirikan sekolah-sekolah
seperti Sekolah Pendidikan Islam pada tahun 1949, Sekolah Rendah Islam tahun 1953 atau kini menjadi Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas Islam pada tahun 1959. Selain itu, pada 25 September 1965, Pesantren Cipasung mulai merintis pendidikan tinggi dengan membuka Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Islam Cipasung. 4 tahun kemudian, 1969, didirikan Sekolah Persiapan IAIN yang berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri pada 1978. Namun perubahan dari Sekolah Persiapan IAIN menjadi Madrasah Aliyah Negeri itu tidak disaksikan Kiai Ruhiyat. Setelah 8 hari dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pada 28 November 1977, beliau meninggal dunia. Indonesia berduka kehilangan ulama yang kecintaannya pada agama dan bangsa tidak tergoyahkan, walau dihadapkan pada berbagai rintangan. Kendati Kiai Ruhiyat telah lama tutup usia, namun lentera ilmu yang diperjuangkannya sampai sekarang masih menyala dan memberi terang bagi banyak orang.